Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memperingati Santo Markus. Santo Markus adalah sebetulnya sepupu dari Barnabas, Santo Barnabas, pemimpin gereja di Antioquia. Dan Barnabas itu yang juga awalnya itu mengajak Santo Paulus yang tadinya Saulus untuk menjadi rekan kerja juga. Dia mengajak Markus. Dan dia tahu potensi dari Markus itu. Sehingga kita tahu Markus menjadi sepupu dari Barnabas dan akhirnya menjadi rekan kerja dari Paulus, karena paling ketemu dengan Paulus, karena Paulus dengan Barnabas. Lalu setelah itu dia, Markus ini itu menjadi penterjemah atau menjadi murid atau menjadi teman kerja dari Petrus di Roma. Dan di Roma sana dia memang menjadi semacam sekretaris atau pembantu atau juga penterjemah dari Santo Petrus. Antara lain yang dihasilkan adalah surat dari Santo Petrus yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Ibu, bapak, saudara terkasih, sejak awal gereja mempercayai bahwa Markus ini mendapatkan semacam warisan iman dari tokoh-tokoh awal gereja, bahkan rasul. Dan di sana maka jaminan tulisan dari Markus ini itu tidak akan jauh dari apa yang diimani oleh para rasul itu. Markus menjadi generasi kedua setelah para rasul dalam mewartakan Injil. Dan Markus pun akhirnya diutus untuk mewartakan Injil ke Alexandria. Alexandria itu Mesir. Dan dia menjadi pemimpin gereja di Alexandria. Dan dalam sejarah gereja dia dipercaya sebagai uskup awal atau uskup pertama gereja di Alexandria. Gereja yang berbahasa Mesir, bahasa yang digunakan oleh Fir'aun, oleh kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan dia bisa untuk mewartakan di sana. Akhirnya dia menjadi martir di sana, sehingga warna liturgi kita merah. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ini Markus. Dan Markus mempunyai maksud tersendiri, walaupun menjadi tulisan paling singkat dari 4 Injil itu, tetapi isinya sangat-sangat padat. Dan kita seringkali menjadi sulit untuk bisa menangkap makna dari isi Injil itu karena terlalu pendek. Namun kita tetap diperkaya. Kenapa? Karena Markus sendiri itu menuliskannya karena dia sudah terbiasa dengan semacam budaya dari Romawi. Pendek-pendek tetapi sungguh sangat padat, sangat-sangat jelas juga kadangkala di dalam merumuskan apa yang mau untuk disampaikannya kepada para pendengarnya atau para pembacanya.
Ibu bapak, saudara saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Selain itu juga Markus mengharapkan kita sebagai generasi penerus dari pengikut Tuhan untuk juga melanjutkan karya yang memang sudah dimulai sejak gereja awal, yakni mewartakan Injil. Injil sebetulnya hakikatnya adalah mewartakan Tuhan, karena Tuhan adalah sukacita, kabar sukacita. Injil bukan pertama-tama buku, tetapi kabar sukacita. Sehingga kita dalam mewartakan adalah sukacita yang kita rasakan karena relasi kita dengan Tuhan itu. Sehingga setiap orang yang dipercaya kepada Tuhan mempunyai tugas untuk mewartakan itu. Sehingga tidak pernah orang itu mendapatkan semacam, oh saya menjadi Katolik, saya percaya kepada dia, lalu meneng, diam, tidak. Tetapi tetap mempunyai tugas. Semua orang yang dianggap dewasa dalam iman mempunyai tugas untuk mewartakan dengan caranya masing-masing. Markus dalam bacaan Injil kita bisa melihat bahwa Tuhan memang menunjuk orang untuk mewartakan. Dan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang diutus mempunyai semacam tanda, dan tanda-tandanya adalah doanya dikabulkan, karena kalau dia menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, orang itu sembuh. Berarti tanda bahwa doanya pun itu dikabulkan oleh Tuhan karena mempunyai relasi kedekatan, karena kesembuhan kan berasal dari Tuhan. Lalu selalu dilindungi dari segala berbagai macam ancaman yang menggagalkan kehidupan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mau diutus dibekali untuk itu. Maka kita harus bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kalau orang-orang yang tidak mau diutus dan hanya mau untuk hidup mencari dirinya sendiri, lalu bagaimana? Ya kita bisa melihat tanda-tanda itu mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Justru orang-orang yang mau diutus mempunyai tanda-tanda itu. Maka tanda bahwa orang yang dewasa mempunyai kedekatan, relasi, keintiman dengan Tuhan yang lebih dibanding dengan yang lain. Kalau orang itu mau untuk diutus, dengan sendirinya orang itu akan menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dari ketergantungan kepada Tuhan itu, justru itu akan memampukan kita melakukan karya-karya yang lebih baik lagi dalam kehidupan yang nyata sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Karena dikatakan pada saat mengutus itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang diutus akan menguasai berbagai macam bahasa. Berarti tanda bahwa perutusan itu sampai ke seluruh dunia, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh gereja pada waktu itu, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Latin, tetapi seluruh bahasa digunakan untuk pewartaan itu. Karena tanda bahwa bahasa pun itu sebetulnya adalah ciptaan dari Allah sendiri. Saudari, saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, dengan demikian kita harus bisa melakukan itu dengan baik, tanda bahwa kita mengalami kedewasaan iman dan tanda kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Selamat untuk melanjutkan karya pewartaan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Selamat merenungkan.